Guru Pendidikan Agama Kristen. Saya mengajar di SD Negeri Ademiki, Kabupaten Kepulauan Riau. Saya adalah mahasiswi PTG Darajat Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010600926. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran cooking di kelas 4 dengan materi setiap manusia berharga di mata Allah. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Dari hati. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Ya, luar biasa. Puji
berbeda atau unik daripada yang lain. Kenapa dikatakan istimewa itu berharga, berbeda atau unik daripada yang lain? Karena manusia diciptakan Tuhan dengan amat baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena manusia sangat berharga di mata Allah. Dan kemudian karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian berapa? 1 ayat 26a. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti wajah atau fisikal yang sama dengan Allah. Bukan berarti telinga, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk pipi, kaki, tangan sama dengan bentuk fisik Allah. Tetapi yang dikatakan menurut yang gambar dan rupa Allah adalah manusia bagaikan cermin yang mencerminkan sifat-sifat kebaikan Allah. Jadi semua yang baik pada Allah ada pada manusia. Itulah yang dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kita akan masuk dalam materi pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan materi pembelajaran minggu lalu. Materi pembelajaran hari ini topiknya adalah setiap manusia berharga di mata Allah. Coba sebut semua. Setiap manusia berharga di mata Allah. Ya. Bahan Alkitabnya, atau bacaan Alkitabnya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26a. Kemudian Kejadian 1 ayat 31a dan Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16 dan Yeremia 29 ayat yang ke-11, kemudian Yohanes 3 ayat 16. Pelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah materi ini selesai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa alasan manusia berharga di mata Allah. Yang kedua, diharapkan setelah selesai pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Yang ketiga, setelah pelajaran ini diharapkan agar siswa membuat suatu karya doa syukur bahwa sebagai rasa syukur bahwa manusia berharga di mata Allah. Ya, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Ibu Guru mau kasih nonton satu video. Kenapa ngantuk? Ini nih, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Memangnya apa sih yang kamu pikirkan? Gini nih, mengapa aku lahir dengan kulit hitam seperti ini, adik? Memangnya kenapa dengan kulitmu? Andaikan warna kulitku sama dengan kulitmu, pasti banjir tidak akan terus-menerus meledek aku. Begini ya dok, kamu tahu kan kalau Tuhan menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda-beda, dan itu semuanya baik. Kalau itu aku sih tahu dik, makanya tidak usah dengarkan si Bandi. Yang penting kamu harus percaya diri dok. Adik-adik, apakah ada di antara kalian yang pernah memiliki pengalaman seperti Edo
Yuk kita membaca Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Anak-anak sekalian sudah nonton video di depan? Sudah. Anak-anak sudah lihat video di depan tadi? Sudah. Apa yang dipelajari? Apa yang didapat dari video tadi? Yesa, apa yang dapat dari video tadi? Kita belajar menghargai diri semua orang, dan kita belajar menghargai diri sendiri karena Tuhan yang menciptakan kita amat baik, dan semua orang berharga di mata Allah. Ya, tepuk tangan. Baik, jadi video tadi menceritakan kepada anak-anak semua, kepada kita semua bahwa semua orang berharga di mata Allah. Kita harus belajar menghargai diri sendiri, belajar menghargai orang, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan amat baik. Dan Tuhan menciptakan kita, semua manusia berharga di mata Allah. Baik anak-anak semua, kita akan masuk dengan pembelajaran. Materi kita hari ini adalah setiap manusia berharga di mata Allah. Kalau setiap berarti bukan hanya Yesa, bukan hanya Aprilia, bukan hanya Gabriel, bukan hanya Deborah, bukan hanya ibu guru. Tapi kalau setiap berarti semua. Berarti setiap kita berharga di mata Allah. Hal itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26a, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa dikatakan kita berharga? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah berarti bukan wajah kalian atau fisik kalian sama dengan wajah dan fisiknya Tuhan. Bukan berarti bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk mata, tangan, kaki sama dengan bentuk mata, hidung, tangan, kaki Allah. Tetapi yang dikatakan menurut gambar dan rupa Allah, karena manusia bagaikan cermin yang mencerminkan sifat-sifat kebaikan Allah. Jadi sifat-sifat kebaikan Allah ada pada diri manusia. Itu sebabnya Kejadian 31 ayat A dikatakan manusia diciptakan dengan amat baik. Manusia diciptakan dengan amat baik. Dan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, di situ Raja Daud menyadari, Raja Daud bersyukur bahwa sejak dalam kandungan ibunya Daud sudah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang membentuk Daud sejak dalam kandungan sampai Raja Daud dilahirkan. Jadi itu berarti Tuhan berperan penting dalam bakal baik sampai dengan lahirnya anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sejak dalam kandungan, siapa yang membentuk? Tuhan. Tuhan sudah membentuk anak-anak semua sampai lahir. Tuhan juga yang memelihara anak-anak. Jadi Raja Daud bersyukur kepada Tuhan bahwa kejadiannya dahsyat. Kita pun anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kejadian kita sangat dahsyat. Tuhan menciptakan kita dengan amat baik. Tidak ada satupun yang salah ketika dilahirkan. Sekalipun mungkin dia punya kekurangan
pelajaran hari ini, maka ibu akan menunjukkan video. Kamu silahkan nonton video di depan ya. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya percayamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memohon padamu, kabulkan aku. Walau ku tak dapat berharap
Bagi setiap bukan rancangan kecelakaan. Jadi setiap kita, walaupun kita terlahir dengan keterbatasan, mungkin kita punya kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus, mungkin kita punya kekurangan, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan bukan hanya memelihara kita, tetapi Tuhan punya rencana indah bagi kehidupan kita. Tuhan sudah menetapkan setiap rencana indah bagi kita semua. Jadi bukan hanya Tuhan punya rencana indah, tetapi karena hidup kita sangat berharga di mata Allah, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, siapa yang bisa sebutkan ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ya, tepuk tangan untuk hidup kita betapa berharganya. Tuhan berikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Ya, demikian pelajaran kita, materi kita hari ini. Anak-anak, kita akan bagi kelompok. Ibu guru akan bagi kamu dalam kelompok dan kita akan mengerjakan anak-anak. Oke, sudah itu yang penting ambil barang. Lihat dibalik. Ya, anak-anak semua. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok-kelompok di mana akan membacakan hasil doa, karya doa syukurnya ya. Silakan kelompok pertama. Kelompok satu saya akan membacakan doa. Dari kelompok 1 kami akan membaca doa syukur kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menciptakan aku dengan penuh kasih. Aku bersyukur karena setiap manusia berharga di matamu. Tolong aku supaya aku menghargai dan mengasihi kamu. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah mengakhiri. Dengan demikian hari ini kita sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Dan kesimpulan dari materi pembelajaran kita adalah hari ini adalah semua manusia berharga di mata Allah, atau setiap manusia berharga di mata Allah, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan amat baik, dengan tujuan Allah atau rencana Allah yang indah, yaitu Allah memberikan hari depan yang penuh harapan sesuai dengan Yesaya pasal 29 ayat 11. Dan karena kita berharga di mata Allah, maka Tuhan atau Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa atau menyelamatkan hidup kita manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan menutupnya dengan doa, namun sebelum itu anak-anak semua berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu. Satu,
kasihlah kami selalu, hanya ingin